warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi matematika, yaitu pengertian transformasi geometri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abis Razaka. Saya sebagai moderator memandu jalannya diskusi dan jalannya penjelasan matematika. Jadi selanjutnya yaitu ada Diana Putri yang akan menjelaskan contoh 1 dan contoh 2. Selanjutnya ada Talita yang akan menjelaskan contoh 3 dan contoh 4. Dan yang terakhir yaitu ada Azli yang akan menjelaskan contoh 5 dan 6. Lainnya nggak ada. Sebagai anak tulen yaitu Aurela. Oke, untuk mengepensi waktu, langsung aja kita akan ke contoh yang pertama, yaitu yang akan dijelaskan oleh Diana Putri. Contoh 1 ya. Contoh 1, tentukan hasil transaksi masing-masing titik sudut sebuah segitiga ABC. A min 1 sama 2, sama min 2. B-nya 2,1, C-nya 0,3. Transaksinya min 2 sama 5. Anggap aja ini A, ini B. Ini anggap ini X, ini Y. Jadi kita hitungnya X sama A, Y sama B. Ngerti gak? Kita kerjain yang A dulu. A-nya X-nya berapa? X-nya min 1 sama min 2. Y-nya 2 plus 5. X sama A, X sama A, Y sama B. Dan tinggal dijumlah min 1 ditambah min 2. 2 plus 5 7. Sekarang yang B. Oh ya, jadi aksennya A min 3,7. Yang B, X-nya berapa? 2 sama min 2. Y-nya berapa? 1 plus 5. Jadi juga 2 ditambah min 2 0. 1 ditambah 5 6. Jadi B aksennya 0,6. Sekarang yang C. Yang C X-nya berapa? 0 min 2. Y-nya 3 plus 5. 0 ditambah min 2 min 2. 3 ditambah 5 8. Jadi C aksennya 2,8. Min 2,8. Ada yang Oke, dari penjelasan Diana Putri tadi, apakah ada yang bingung atau yang kurang paham? Silakan acungkan tangan atau berdiri. Ada nggak? Mau bertanya? yang A dulu. R ke S kita menggunakan cara vektor. Ini kan R ke S, berarti jadinya S min R. S-nya berapa? S-nya 6. 4. Min R-nya 4, 6. Dan tinggal dihitung 4 kurang 0 kurang 4. 2.
Min 2. Nah, terus R ke T. R ke T. T-nya berapa? 3 sama 3. Kurang. R-nya berapa? Sama 6. Min 3 kurang 4. Min 7. 3 kurang 6. Min 3. 3. Sekarang S ke T. T-nya berapa? Min 3. 3. Kurang. S-nya? 4. Min 3 kurang 6. Min 9. 3 kurang 4. Min 1. Udah, ada yang ingin bertanya? Oke, dari penjelasan Diana Putri, yang ingin bertanya silakan ajukan tangan atau berdiri. Oke, sekarang yang B. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Oke, silakan berdiri. Kenapa nama saya adalah seperti kolom dan itu kenapa di soalnya baris kenapa bisa ganti kolom? Karena di transaksi menggunakan matriks kolom. Oke. Sekarang yang B ya. B. Carilah bayangan titik T min 3,3 oleh transaksi dari R ke S. R ke S kan sudah ketemu nih jawabannya. Jadi kita tulis T R ke S-nya berapa? 2,2 ditambah min 3. Ditambah T. Min 3 sama 3. 2 ditambah min 3. Min 1. 1. Min 2 ditambah 3. 1. Udah. Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami ucapkan terima kasih kepada Diana yang telah menjelaskan contoh 1 dan contoh 2. Selanjutnya kita alihkan kepada Talita yang akan menjelaskan contoh 3 dan contoh 4. Kepada Talita, kami persilakan. Soalnya tuh tentukan titik A x y. Jika ditranslasikan oleh matriks net 1,4 menghasilkan peta bayangan A aksen 5,7. Pembahasannya lima itu kan 5-nya tuh x, 7-nya itu y. Jadi kita translasikan. Jadi translasinya itu dikurang. Jadi 5 kurang 1 4.
7 kurang 4 Tiga. jadi 3. Jadi A-nya 3. Gitu dong. Oke, kalau pada saudara Tarita boleh dibawa. Kan tentukan titik A, Y. Jika translasikan oleh matriks T 14 penghasilan tetap bayangan A absen 5,7. Pembahasannya itu jadi ditranslasikan kita tulis 5,7. Di sini kan 5-nya X, 7-nya Y. T-nya tuh 14. Jadi 5 dikurang 1 kan 4. 7 kurang 4 3. Jadi A-nya. Oke, kalau ada yang bingung silakan mengasihkan pertanyaan. Jika ada yang belum paham. Oke, sekarang. Berdiri ya. Udah dibiarin aja soalnya dia Google ada di sini. Oh, sudah paham. Aku udah mati. Ayo kita lanjut. Hasil transaksi titik min 3,2 oleh hasil ini 1,4. Jadi kita ininya taruh di sini 3, terus 1,4 ditaruh di sini, kemudian min 3-nya tetap kita taruh sini, koma 2/1 plus 1. Jadi itu translasinya itu tergantung dari angkanya. Misalnya angkanya plus, berarti ada hubungannya sama plus, dan sebaliknya. Oke, seruan. Hasil transaksi titik min 3,2 oleh 14. Min 3-nya taruh di sini, min 3,2 taruh di sini. Jadi min 3-nya itu tetap taruh di sini. Jadi transaksinya itu tergantung dari angkanya. Misalnya plus, jadi ada hubungannya sama plus. Maksudnya ada hubungannya sama plus. Jika 3,2 transaksinya 1,4. Nah, cara transaksinya kita 2,15 tergantung dari angka, dari nilai dari angkanya sendiri. Jadi kita tulis ya, min 3 tetap min 3. Karena ini angka 1 dan 2 nilai positif, kita tulis plus 1. Jadinya berapa? Min 2. Kan? Jadi 2. Jadi min 2. Karena 2 nilai udah positif, jadi tanda plusnya nggak usah ditulis lagi. 2, kalau kan 4 ada di belakang, kita tulis ya, plus. Jadi min 2,6 plus. Jadi plus 1. Koma 2-nya tetap 2,4 tadi. Ketiga.
min 2,6. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sampai di sini paham nggak? Kalau ada yang belum paham silakan bertanya. Silakan yang belum paham. Kalau nggak ada yang bertanya silakan lanjut. Paham. Paham. Serius. Ya. Ya. Oke. Terima kasih pada Talita yang telah menjelaskan contoh 3 dan contoh 4. Oke, selanjutnya yaitu contoh terakhir yaitu contoh 5 dan contoh 6 yang akan dijelaskan oleh Aldi pada Aldi yang sekarang. Oke, jadi di contoh 5 ini mungkin berbeda sedikit ya cara menghitungnya. Jadi contoh 1 sampai 4 ini. Di sini materinya itu berjudul translasi sebuah kurva. Dan cara menghitungnya itu jadi ada 2 cara sebenarnya. Kita bebas kalian sih mau pakai cara yang mana ya? Kalau untuk rumusnya itu jadinya x aksen min a, y aksen min b. Nah, untuk mungkin tadi ya masih ada yang bingung ya. X aksen itu seperti apa? X aksen itu yang punya tanda titik sini. Kalau x biasa dari aja. Jadi kalau ada tanda titik ini berarti aksen. Oke, langsung aja nih ada contoh. Tentukan bayangan garis X plus. Nah, dalam soal ini kita ya kayak yang tadi saya bilang kita bisa pakai 2 cara. Oke, kita langsung ke cara pertamanya. Cara pertama itu dengan menggunakan S1. Oke, karena bendanya berupa garis lurus X plus 2Y sama dengan 4, kita dapat mengambil 2 titik sembarang pada garis, yaitu garis A-nya itu 0,2. Kenapa 0? Oke, kita garis B-nya 4,0. Kenapa bisa begini? Yang A 0 di depan, B-nya 0 di belakang. Karena kita anggap ini garis X ya. Bagaimana kalau inilah X itu 0 pasti selalu depan. Jadi selalu belakang. Kita translasi sama persamaan ya, sama translasi yang min 2 sama 3. Jadi ya itu 0 min 2 koma 2 ya. Jadi nilai A aksen tadi A aksen 2,5. Ini itu B aksennya berarti berapa? 4,2 plus 3. Biasanya kita dapat nilainya yaitu 2,3. Oke, kita bisa langsung masuk ke perusahaan ini. Jadinya kita tanda dulu ya. Ini X1, X2, Y1, Y2 dan lain-lain ya. Iya, karena ya ini kagak ada 1, 2-nya atau 1, 2, 3-nya. Kita tulis aja lagi ya, karena nilai Y ini 1. Ya, Y1 ini berapa? 5. 5.
Sorry, 2. 3. 3. Oke, satu lagi 5. Sama dengan X min. X satunya berapa? Min 2. Plus Plus 2. Karena sama min itu min kali min itu plus ya. Plus. Jadinya plus 2. X 2 nya berapa? 2. Ini X 1 ya, sorry. X 2 nya 5 ya? 2. X 2. Ini X ya? Iya, satu ya sama. X 2 nya berapa? 2 plus 2. Oke, kalau udah begini tinggal kita yang bawahnya kita rendahkan atau kita kurangin ya. Tapi kalau yang atas jangan. Ya, jadinya ya minimal 3 minimal dengan 2. X plus 2 per 4. habis ini lagi. Kalau begitu kita habis ya. Kan empat kan begini ya. Iya. Jadi yang 4 ke sini, yang 2-nya ini. Jadi kalau kita jabarin 4, iya gitu. Iya, pas lagi. Sama dengan ini 2 X plus 2. Kita kali ini kurangnya. Oke. 4 kali Y. 4Y. 5 kali 4 Min 20. 2 kali X. Min 2X. 2 karena ini yang udah di sebelah, jadi kita pindahin ke belakang. 2Y Min 8. Sama. Sama. Ini kalau mau pakai cara pertama sama cara kedua itu pasti hasilnya sama. Yang bagus yang mana caranya? Cara gua sih di situ. Kalau cara kedua, ya kalian harus ingatnya kalau udah nilai transaksi bisa ditransaksikan dengan X sama Y-nya. Misalkan ada angka di sini, angkanya nggak usah diajak, yang diajak X sama Y-nya aja, karena itu buat nilai variabel itu sendiri. Nah ini nilai variabel X bersama dengan nilai variabel X min 2. Oke teman-teman, setelah penjelasan dari Anti tadi, contoh 5 yaitu cara 1 dan cara 2. Jika ada yang kebingungan atau belum paham silakan bertanya. Oh iya. Aldi. Tanya dulu lah. Perkenalkan, nama saya Yosefa Damayan. Gak bisa. Ini gue gantiin. Perkenalkan, nama saya Yosefa Damayanti ke kelompok 2. Saya mau nanya, itu kenapa min 2-nya jadi plus 2? Min 2-nya jadi plus 2. Masih inget gak materi vektor kelas bukan vektor sih, materi matematika minat kelas 10, dimana itu waktu itu ada
gini, X plus 2 gini kan? X sama dengan min 2 itu kurang lebih kayak gitu. Jadi yang plusnya itu yang min jadi plus, yang plus jadi min. Kurang lebih gini. Ya, pindah luas. Ya, pindah luas. Lagi. Oke, jelas semuanya? Jelas. Boleh kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, Pak Dati silakan lanjutkan ke contoh nomor. Jelas. Nah, contoh 6 ini nggak beda jauh sama contoh 5 cara kedua. Beda jauh ya sama contoh 5 ya cara. Tentukan bayangan kurva karena translasinya T sama dengan min 2 3 terhadap kurva parabola yang berbentuk parabola berbentuk x kuadrat plus 2 min y sama dengan 0. Kita pakai cara yang kedua ya, cara kedua tadi mungkin karena yang udah gampang. Yang ini jadinya x sama min 2, yang ininya sama 3 diperoleh x min 2 sama dengan x aksen plus 2 y plus 3 sama dengan y aksen min 3. Oke, kalau kita masukin ke persamaan ini ya. X kuadrat buka kurung x aksen plus 2 kuadrat plus 2 min buka kurung y aksen min 3 dengan 0. Nah, di sini karena ada kuadrat, jadi kita kali variabel ini dengan kuadrat ini. Dan cara mengalinya gimana? Sama. Sama x aksennya itu kita nah yang pertama x aksennya kita kali dulu sama kuadrat itu sendiri, jadinya x aksen kuadrat bisa ya x aksennya. Nah selanjutnya dua ini 2 kali x aksen itu sendiri, jadinya 2x aksen, jadi kan 2x aksen kita kali lagi dengan kuadrat ini, jadinya 4x aksen. Lalu yang 2 ini kita kuadrat lagi, kita kali dengan ini, jadinya plus 4. Ini yang variabel y aksen yang 3 kita kali dengan ini, kita ulangi ini, jadinya beroleh min y plus 3 karena min kali ini itu plus ya.
4 sama Kami akan melanjutkan materi yang kemarin yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Kami akan melanjutkannya, yaitu penjelasan yang pertama, penjelasan contoh 8 yang akan dijelaskan oleh Diana Putri. Pada Diana Putri. Oke, jadi soalnya kan T1 30 dan T2 12. Kita kerjain yang A1 T1 ini 1. Nah, kita kayak kemarin ngerjainnya, anggap aja ini X, ini Y, ini A, ini D. X-nya berapa? X-nya ini 3 plus A 3. Y-nya 1 plus X1 plus 0. Dan tinggal dijumlah, ini 3 plus 3 0 1 plus 0 1. 1. Nah, sekarang kita kerjain yang T2 T1 ini 3 1. Nah, karena T1-nya udah ketemu, sisa T2-nya belum ketemu. Jadi kita pakai yang ini. Kita tulis dulu T2 0 in 1. Tinggal dijumlah. Yang ini sama yang ini. Anggap aja ini A, ini B. Ini X, ini Y. Sama kayak yang tadi. X sama A 0 plus 1 1 plus 2. 1 plus 2. Dan tinggal dijumlah 0 plus 1. 1 plus 2. 3. Nah, udah kan? Sekarang yang B. Nyatakan T2 bundaran T1, tentukan T2 bundaran T1 3 1. Nah, kita kerjain yang ini ya pakai sifat komutatif. Komutatif pertukaran, di mana T2 do T1 menjadi T1 do T2. Tidak. Enggak. Nah, kita kerjainnya pakai yang soal yang ini. Berarti T1-nya berapa? 3 0. Terus T2 1 2 tinggal dijumlah 3 ditambah 1 4 0 ditambah 2 2. Nah, sekarang kita kerjain yang ini. T2 bundaran T1 3 1. Ini kan karena udah ketemu nih. Sekarang ini tinggal di ini X, Y, A, D masih sama. X-nya berapa? Min 3 3 tambah 4 4. 1 plus 2. Nah, min 3 ditambah plus 4. 1 1 ditambah 2. 3. Oke teman-teman, dari penjelasan Diana tadi, jika ada yang belum paham, jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Berdiri. Ada nggak yang ingin nanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin nanya, kami lanjutkan lagi ke contoh 9 yang akan dijelaskan oleh Kalita. Diketahui transaksi T1, RS dan T2, TU ditunjukkan bahwa T1 AB. Jadi pembahasannya
A plus R tutup kurung plus nilai T2. Oke. Jadi kita buka kurung lagi. Yang B plus S tutup kurung nilai T2. Jadi di sini kita buka kurung A plus R. Jadi di sini nggak ada kurungnya. Jeda ya. Jadi di sini kita nggak usah langsung aja ya, nggak usah pakai kurungnya. Jadi semuanya masukin koma B plus S plus kurung tutup kurung. AB. Jadi ini udah nilai. Jadi kita cari yang lebih. Jadi di sini kita pakai cara langsungnya yang itu. Oke. Plus T untuk kurung plus M. Nilai yang ini ya, nilai yang ini T2. B plus U X. Jadi di sini kita mau pakai kurung lagi. Jadi langsung aja A plus T plus R plus R, B plus U plus X. Jadi kita masukin tuh nilai yang ini ya. Kenapa nggak nilai ini? Karena nanti sama aja sih, sama aja nilainya bakal. Jadi kita masukin nilai A plus S, A plus R plus T, koma B plus S plus U. Jadi kita tulis T2 dot T1 20 A, B dengan T1 T2 A, B. Jadi Oke teman-teman, kalau ada yang masih bingung, silakan nanya dari penjelasan tadi. Silakan berdiri jika ada yang ingin ditanya. Kalau tidak ada, terima kasih pada Talita yang sudah menjelaskan. Selanjutnya ada penjelasan dari Aldi untuk contoh 10 dan contoh 11. Pada Aldi, silakan. Ini jika kita lihat dari gambar ini, kita peroleh tiga. Pertama di sini bisa kita misalkan titik T1 ini T2. Berarti T1 itu T1,1, T2 2,6. Kita translasikan kedua titik ini satu-satu dengan ini 5,0 titik T. Oleh hasil 5 min 1
6. Sama dengan 6. Karena ini sudah beda, kayak biasa. Kemudian 13. Ininya 5 plus 1 sama dengan 6. 0 plus 1 sama dengan 1 itu sendiri. Lanjut yang kedua. Diperoleh hasil 3 min 5 sama dengan Min 2. 6 min 0. Lanjut kita buka dengan ini 2 ke 1 atau 6. Itu sama dengan karena materi ini memakai sifat komunikatif, jadi jadinya T2 yang T1 yang tadi T2 T1 jadi T1 T2 sama seperti tadi yang dijelaskan sama Gana. Satunya itu adalah 6 min 1 tambah min 2 6 diperoleh hasil 6 min 2 itu sama dengan 4 plus 1 dengan plus 6 positif 6 sama dengan 5. Atau bisa juga pakai cara ini. Bisa aja ya. Sama aja sih hasilnya. Sama kayak gini. Atau gini. 1 2 1 2 Kesannya kita akan contoh sebelah satu terakhir. Mau nggak? Apa ada yang mau tanya? Nah, itu mana deh? Itu kenapa kurang? Apa? Yang 5 sama 0. Nih. Ya, itu Kalau untuk transformasi dengan kombinasi itu memang kurang. Kecuali kalau ada ini, coba. Ini adalah tentang persamaan garis lurus L atau apa lagi sebut aja L sama dengan G dengan 2x 3 oleh T1 T1 itu ada 3, 2 dan T2 nya adalah 1, 3. Kita seperti ini kita pakai rumus pemisahan seperti ini supaya X A B jadi bisa diperoleh X aksen ya. Satu plus dari 2 T1-nya itu nih 1, 2 tambah T2 salah 3, 2 tambah 1 3. Boleh berapa? 2 5.
Jadi plus X Nah, kalau udah ini Jackson sama Y kita tukar atau bisa ya jadinya X Y sama dengan X aksen kalau digabung ya. Nah, jadi X min 2 itu adalah dari X. Y minimal itu adalah dari X. X aksen min 2 nilai dari X. Y aksen minimal nilai dari Y. Kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi Y adalah 2X. Nilai Y ini adalah Y minimal. Nilai X adalah X aksen 2. Nah, ini kita kali yang 2 ini kita kali dengan X aksen min 2. Ini 3. Ini 3. Ini 5 kita pindahkan ke belakang 3. Jadinya 2X aksen ini 4 3 plus 5. Kalau ya aksen sama dengan 2X aksen 3 plus 5 2. Min 2. Apa Min 2. 4 plus 3 Min 7. 7 plus 5 Min 2. 2. Benar nggak? Benar, hasilnya 2 aksen min 2. Aksen ini lagi. Kalau udah hasil aksennya hilang. Makasih hasil. Ya, sekian dari penjelasan contoh 10 apakah ada yang ingin ditanyakan atau ini diambil saja? Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya nggak dari penjelasan Aldi tadi? Tidak. Ada yang mau bertanya nih? Tidak. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi Translasi komposisi dan translasi dua benar. Iya benar, komposisi 2 translasi berurutan. Nah, semoga apa yang dijelasin dari kelompok kami tadi bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang penjelasannya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.